itu macam-macam Kak. Difitnah juga pernah, direbut kesempatan untuk nampil di salah satu panggung juga pernah, tidak dibayar di saat nampil juga pernah. Setelah dipuji aku akan menjadi apa, dan setelah dikritik aku akan menjadi apa. Pada akhirnya menginjakan panggung pertamaku waktu kecil itu umur 5 tahun, dan kebetulan memang rezekinya nampil di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wow, itu bisa gerindra keren banget. Iya pemirsa, akhirnya TVRI Kepulauan Riau juga punya podcast. Jadi untuk kalian-kalian yang mau melihat dan menyimak podcast TVRI Kepulauan Riau bisa diakses melalui sosial media kami, ada Facebook, Instagram, dan YouTube channel kami di TVRI Kepri. Dan untuk pertama dan perdana nih podcast kita bersama dengan seorang seniman muda di Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Halo. Halo Kak Meza. Ya, tadi kita udah bincang-bincang sih sebenarnya ya. Gimana perasaannya? Kalau aku sih ada deg-deg dikit lah. Aku lebih dominan pada rasa senang sih sekarang. Oh, kenapa gitu? Karena tadi diantarin ayang ya? Enggak. Oh, enggak. Diantarin teman-temannya kalau nemenin di masa-masa susah Oh, juga. Susah doang senang gak? Susah dan senang. Susah dan senang. Dan tidak berperasaan. Umur berapa sih sekarang? Alhamdulillah 19 tahun. 19 tahun. Oh, sama dong. Aku 20 sih. Ya. 20. Iya kan? Sama. Ya, Bapak 21 ya, Pak ya? 21. Berarti masih kuliah enggak? Ya, alhamdulillah masih kuliah. Kuliah di Pinang. Asli sini dong ya? Ya. Nama panjangnya Syarifah Nazwa Nazwa Al-Qudsi. Al-Qudsi. Oke, Melayu banget ya. Dipanggilnya biasa Aat kalau di rumah. Aat. Kok jauh kali? Ada ceritanya sih sebenarnya, tapi kalau diceritain pasti bakal panjang, jadi nggak usah. Kenapa dipanggilnya Aat? Singkatnya karena ibu nggak mau ribet nyari nama panggilan. Jadi terciptalah nama Aat untuk aku, untuk abangku Iit, untuk kakakku Uul. Jadi Iit, Uul, Aat. Gitu. Oke. Dan nggak ribet aja sih Dan nggak sebenarnya. ribet. Tapi biasanya teman-teman manggil? Kalau di kampus Nazwa, kadang Aat juga. Kalau di panggung tuh kadang dipanggil Nae. Nae. Berarti nama panggungnya Nae. Sometimes. Oke. Terus? Ya itu. Mau ada panggilan apa lagi? Kalau ayahnya manggil? Wah, kudu di-spill. Oh ya oke. Rahasia ya. Oke. Memang dari keluarga ini ya, seniman ya? Bisa dibilang Maksudnya ya. kan si Naik kalau sepengetahuan aku ya tadi bilangnya bisa nyanyi, kemudian mantun. Iya kan? Bisa kan? Oke, terus apa lagi selain itu? Kebetulan dikasih Allah bakat berlebih kayaknya. Aku kalau dibilang penyanyi ya, penyair sepertinya sudah mulai masuk kategori penyair karena suka berpantun, mampu membuat pantun. Bisa buat pantun. Mampu berbalas pantun juga. Oke. Bergurindam, membuat dan membaca syair, itu untuk seputar sastra. Kemudian aku juga sudah menggeluti dunia lakon tradisional Makyong sudah 10 tahun. Tapi tak hanya lakon tradisional aja, kadang aku main drama-drama yang lain juga. Di Kepri masih ada Makyong? Masih. Oh masih. Kebetulan aku penggiatnya, sudah 10 tahun. Oh iya. Orang tuaku juga merupakan maestro Makyong Indonesia. Berarti satu keluarga sebenarnya bergelut di bidang Di bidang kesenian. Melayu. Tak hanya Melayu sih. Jadi Karena apapun yang kesenian yang keluarga sukai, mereka bakal menggeluti itu sepenuh hati kalau di keluarga aku. Iya. semua berarti ya. Berapa bersaudara sih? 3. 3. Anak ketiga pasti. Ya, bener. Bener. Dong dulu. Aduh. jadi kenapa pengen ikut jadi seniman nih? Apa ngikutin aliran keluarga aja atau memang dari lahir nih aku kayaknya bisa jadi seniman nih gitu? Sebenarnya kalau menurut aku sendiri, anak itu kalau baru lahir juga pasti nggak akan tahu dia bakal gede jadi apa. Bisa jadi kan pas oe kan, kayaknya suaraku merdu nih, udah jadi penyanyi nanti gedenya. Cuma menurut penuturan ibu, barangkali ibu lihat nanti. Ya pasti dong. Pas aku usia 8 bulan, ini cerita turun-temurun dari keluarga sih. Katanya pas usia aku 8 bulan, itu tuh aku udah bisa nyanyi. sudah menirukan nyanyian dari ibu. Oh iya, berarti ibu juga jago nyanyi ya. Nyanyi, pencipta lagu, penari, perawat juga, tapi sudah pensiun. Kemudian dia juga bisa main alat musik seperti
Gitar ya? gitar, Gambus. bass, Iya bener kan gambus kan ya? gambus. Nggak tahu, kayaknya dia nggak bisa setahu. Tapi kalau gitar, beliau tuh di asrama dulu pas era-era masih jadi perawat, emang sering main gitar. Karena emang penyanyi kan, sering manggung juga zaman mudanya ibu. Tapi kalau cewek itu bisa main musik tuh keren. Nah ya, Ya kan, berarti ibunya pasti mudanya keren nih. bang, ibuku lebih keren daripada apapun yang pernah kulihat. Oh yes. Neneknya bisa main musik juga nggak? Alat musik? Bisa main biola. Biola. Iya. Wow. Keren ya Pak. Ini anak muda berprestasi dan berbakat sekali di Kepulauan Riau ya. Iya. Jadi bisa main biola ya. Tapi nggak pro-pro banget, cuma bisa. Iya tapi kalau udah bisa, kalau aku sih ya mikirnya itu kalau seorang wanita kan kita taunya nih cowok nih yang jago main alat musik kan, tapi Rata-rata ya. rata-rata. Tapi kalau misalnya cewek jago main gitar, biola ataupun apapun alat musiknya, itu menurut aku keren aja sih. Wah, Gitu. Berarti kamu keren. makasih loh. Cute. So, jadi taunya si Neni ini minat di musik atau mengikuti aliran keluarga nih dari umur berapa? Sejak umur berapa? Kalau yang versi sadarnya nih, Nay menyadari suka di kesenian itu sejak umur 4 tahun. Jadi itu dulu sering lihat bapak nari, sering lihat orang tua main makyong kan. Jadi tuh kayak, oh aku kayaknya mulai jatuh hati kepada kesenian. Tapi seni tradisional dulu, seperti lakon-lakon tradisional, nyanyian tradisional. Mulai jatuh cintanya itu di situ, sejak umur 4 tahun. 4 tahun. Berarti ikut, kalau misalnya ngelihat orang tua nari, ikut nari gitu ya? Suka niru. Oh, suka niru. Sampai pada akhirnya menginjakan panggung pertamaku waktu kecil itu umur 5 tahun, dan kebetulan memang rezekinya nampil di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wow! Itu bisa gurindam. Keren banget. Berarti diundang ke Jakarta? Enggak, Presiden ada kunjungan Datang ke ke sini? sini. Oke. Nazla sama kakak Nazla, Kak Uul, Syarifah Laila Kadariani, itu baca gurindam. Wah, Di coba gunung dong, daerah. dikit dong. Aku suka gurindam itu yang pasal ke-12 tuh aku suka tuh. Oh iya, Iya, coba dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Merinding nih. Ya belum lah. Belum ya? Gurindam dua belas guban raja Ali Haji. Ini gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayah. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Udah? Aduh, aku deg-degan loh dia. Dia ngebacain gurindam, aku deg-degan. Aku suka pasal ke-12 itu. Oh iya. Ya, jadi kalau dengar-dengar itu suka diulang-ulang, nggak tahu kenapa. Keren dong. Jarang orang pada suka gurindam tuh di era sekarang. Maksudnya jarang yang kita ketahui kayak bak-bakan suka sama gurindam. Oh gitu. Mungkin karena satu yang bacain gurindam. Apa kalau gurindam dibaca ya atau menyanyiin? Mendendangkan. Dendangkan gurindam. Mungkin itu satu karena suaranya mungkin ya merdu. Yang kedua mungkin nilai atau makna dari gurindamnya sendiri sih, penyampaiannya. Wow, luar biasa. Berarti itu diajarin atau gimana tuh kok bisa bacanya memang harus kayak gitu atau improvisasi sendiri? Kalau tafsiranku ya, karena Gurindam 12 ini kan merupakan mahakarya dari pahlawan kita, Raja Ali Haji, memang digunakan sebagai pesan bagi seluruh kaum supaya hidupnya lebih ada landasan gitu. Nah, jadi Gurindam ini sebenarnya
kalau menurut tafsiranku yang aku pelajari, sebenarnya tidak harus didendangkan, tapi sering perkembangan zaman, diberikan sense menggunakan nada-nada dan irama-irama seperti selendang delima dan mungkin irama-irama syair yang lain untuk memperindah isi dari gurindam tersebut. Nah, tapi itu harus didukung sama suara juga dan bagaimana kita menjiwai isi dari gurindamnya. Berarti kalau suaranya nggak merdu, nggak cocok dong? Bisa dibentuk. Bisa dibentuk. Udah minder duluan ya? Janganlah. Oke. Terus kalau misalnya di sekolah sering lah ya ngisi kegiatan kesenian gitu. Biasanya kan kelas meeting. Alhamdulillah sering. Waktu zaman sekolah, bahkan sampai sekarang juga. Berarti idolanya anak-anak pada masa itu lah ya? Enggak juga. Tahu kalau idola tuh aku kurang tahu kalau diidolakan apa tidak, tapi mungkin kalau dari suara masih bisa diiyakan kalau mereka mengidolakan suara, tapi kalau mengidolakan aku kayaknya tidak, karena kurang menarik dulu zaman sekolah. Enggak, kan itu menurut kamu. Ya kan? Kalau aku sih ngelihat kalau dulu ya zaman sekolah, anak-anak yang jago nari, jago nyanyi, jago jadi incaran kan Pak, bener. Jadi kayak itu seperti apa ya, di sekolah itu ininya lah, maskotnya lah. Kalau cowok kan dia main bola atau main basket ya. Kalau cewek-cewek tuh biasanya yang jago nyanyi, jago nari itu yang starnya lah di ya, sekolah. Kayak starnya di sekolah, ya kan? Mungkin lah ya, aku nggak tahu pandangan orang, nggak berani mengklaim diriku juga. Dulu SMP mana? Dulu aku SMP Negeri 2 Tanjung Pinang. SMP 2 dekat rumah ya? Banget, sebelah. Iya. Terus? SMA Negeri 4. 4, oke. SMP 4. SMA 4 di ini. Di Jalan Pramuka. SD, berarti dari SD tuh udah dipupuk terus lah ya bakatnya. Alhamdulillahnya iya. Pernah nggak Ya. pengen coba hobi lain atau menggali skill lain nih untuk selain nyanyi seni sendiri? ya? Pasti ada. Najwa suka mencari tahu banyak hal kebetulan. Jadi dulu Najwa kan ini suka ini kan cari info perlombaan lain. Kalau sih kalau lomba nyanyi, lomba nari itu kan lumayan biasa di aku. Jadi tuh ketika lulus sekolah, aku pengen mencoba ini ajang duta-dutaan. Duta-dutaan? Iya. Bukan duta shampoo lain? Oh tidak, rambut saya tidak lebat. Sama. Boleh ditiru. Terus? Jadi ikutlah pada semester 2 saat itu Duta Bahasa Kepulauan Riau. Nah itu kan perdebatan ini kan, perdebatan otak lah saat itu tuh kayak antara otak sama hati tuh berdebat kayak. Kenapa? Nah ini mau diterusin enggak? Kalau kata hatiku, kalau kata otak tantang aja dirimu dulu, manalah tahu. Bisa ya kedengeran gitu pas mereka berdebat? Dirasain lah. Oh dirasain, oke. Semakin sadar potensi, semakin sadar apa yang didebatkan di kepala. Oke. Itu tahun berapa sih? Tahun berapa? Apanya? Duta Bahasa. 2022. Menang. Alhamdulillah menang, pemenang favorit. Wow, favorit. Nah, jadi tuh di situ tuh fokus pada yang sifatnya akademis tentang bagaimana menguasai bahasa Indonesia dengan baik, dan itu tuh melalui berbagai tes juga. Kemudian itu kalau untuk duta bahasa ya. Kemudian nyoba lagi nih duta kosmetik. Alhamdulillah jadi pemenang 1. Wow, hebat banget. Berarti jago makeup. Duta kosmetik itu lebih pada mengkampanyekan kosmetik yang aman, bukan mengkampanyekan tutorial makeup yang aman. Oh, gitu kirain. Terus gimana? Alhamdulillah dikirim ke Jakarta, ikut training di sana. Menang juga. Itu rumit sih skemanya, aku masih belum ngerti juga. Jadi mungkin belum sempat dibahas di sini kalau untuk menang apa tidaknya. Belum gimana? Belum bisa diputuskan untuk dibahas karena keputusan menangnya itu masih belum ada informasi sampai sekarang untuk nyanyi nasionalnya. Tapi kalau di wilayah Kepri sudah ada beberapa pemenang dari berbagai wilayah. Di Tanjung Pinang ada 3, di Batam ada 3. Oh, berarti lebih ke apa ya? Ini nih kosmetik yang aman gitu ya. Oh, mengedukasi ya. Edukasi kosmetik yang aman. Bagus sih. Penting juga untuk perempuan kan ya? Iya, benar. Biar nggak merkurian ya. Oke. Terus selain itu apanya nih kira-kira? Duta bahasa iya. Duta kosmetik. Duta kosmetik iya. Kayaknya bintang radio juga iya nih. Ya kan? Tadi nge-stalk ya? Iya dong, pasti dong. Terus iya,
Alhamdulillah menang. Kami juga ada bintang radio di sini tahu. Ada, tahu. Iya kan? Seniorku itu. Galak nggak dia dulu? Enggak. Oh nggak jumpa ya? Beliau emang nggak ada muka-muka galak. Oh, Bukan tua doang kan? muka kita ya. Covernya aja mungkin. Covernya juga mirip Ayu Ting Ting tau. Ayu Ting Ting. Ih, Masa iya sih? Masa iya? cakep. Memang. Terus kalau jadi bintang radio itu penyanyi berarti ya. Kalau nyanyi berarti udah sampai ke nasional juga. Seharusnya nyampe. Seharusnya. Tapi belum rezeki aja. Terhenti di berapa besar? Aku nggak tahu, lupa. Lebih tepatnya lupa sih, karena dirahasiakan. Kok gitu? Entah dirahasiakan, entah aku yang miskin informasi, Oh. mungkin aku lah yang miskin informasi. Anaknya kalau udah tahu, nggak berhasil di sini, ya udah nggak diurusin lagi. Oh gitu. Tapi bakal mencoba lagi hal yang lain. Apa tuh? Pengen coba apa lagi? Apapun yang bisa aku lakukan lah. Oh iya. Kenapa sih terpikir mau jadi seniman, penyanyi, Aku pemantun? nggak pernah memikirkan buat jadi seniman. Jadi ngalir gitu aja. Mm-mm. Kalau teman-teman yang lain, Kenapa tuh? circle-nya itu seniman juga nggak? Kalau dapat yang seniman, dapat yang mungkin atlet-atlet, Oh iya, ada juga ya. ada. Ngikut kemana? Yang bestian banget. Bestian banget. Mm-mm. Besti-bestiku nggak banyak yang seniman, Yes. tapi suka mengapresiasi orang-orang yang berkesenian. Oh gitu, oke. Berarti nggak ada sehebat kamu? Belum tentu, bahkan Nggak, bisa jadi maksudnya untuk mereka yang lebih saat hebat. ini gitu. Tak, aku kan masih belajar juga. Bisa mantun itu kenapa sih? Coba, kalau aku kan dulu Mm-mm. tuh pernah juga ikut lomba pantun sih, Mm-mm. menang juga. Mm-mm. Cuman kan ngapal nih cari referensi ya kan. Kalau kayaknya ini ngalir aja gitu kan. Kalau aku ngeliat pemantun-pemantun di Kepri tuh ngelihat satu barang tuh udah bisa mereka bikin pantun. Ini gitu juga nggak? Nah, belum sampai ke tahap itu sih. Oh iya. Belum. Iya, aku panggil Nini nggak apa-apa lah ya. Boleh bebas, senyamannya aja. Nini. Nene. Iya, terus gimana bisa apa ya? Mantun. Ya, Kalau mantun itu pertama role modelnya itu ibu, Mm-mm. karena ibu kan sangat bisa dikatakan kalau beliau itu bergelut di dunia sastra juga. Jadi dia tuh penyair, pelakon, penulis lagu juga, pernah nulis lagu. Dia juga sering buat pantun, dan pantun-pantun beliau itu sangat cantik loh diksinya. Dan dia turun dari bakat nenek juga. Nenek juga kalau nulis pantun itu sampiran dan isinya itu sangat berkorelasi dan sangat cantik, bernas pantunnya kalau kata orang Melayu. Nah, jadi itu karena melihat bagaimana kemampuan ibu dan nenekku dalam berkesusastraan, jadi kayak kenapa aku nggak bisa jadi mereka gitu. Akhirnya mencoba mendengar, menghafalkan pantun-pantun, mempelajari pantun di sekolah dan ikut-ikut lomba juga. Sudah berapa menang kali? terus lah ya. Tak juga. Enggak juga. Sering gagal juga zaman sekolah itu. Mulai sering menang itu SMA lah, yang benar-benar jangka waktu menangnya itu dempet. Kalau Sering? SD, iya sering banget. Kalau di SD itu sesekali cuman menangnya, hoki-hokian. Oke. Nah pas SMA itu pun setelah melewati 6 kali gagal di 6 lomba pantun yang berbeda. Nah ketika menang itu alhamdulillah langsung juara 3. Juara 3. Baru naik juara 1. Oke. Dan itu lebih sering tempo. Berarti kakak pemantun juga. Ya bisa dibilang lah. Sering collab lah ya. Kalau misalnya ada acara di luar gitu sering diundang nggak kira-kira? Lebih sering diundang sebagai penyair aja dan penyanyi. Kalau dari nyanyi, Mm-mm. nari juga? Nari juga. Nari, mantun, apa ya? Lukis juga, lukis. Dominannya di mana? Dominannya di seni trik suara, nyanyi. Oh nyanyi. Mm-mm. Oke. Gimana kalau penasaran sih ini kan sosok anak muda nih, tapi udah punya kegiatan aktivitas yang padat sih kalau menurut aku ya, udah kemana-mana. Alhamdulillah. Terus waktu sama temen-temennya gimana tuh? Teman-teman spesial nih terutama. Teman-teman spesial. Nggak ada ngerasa, aduh kok sibuk kali gitu. Kayak waktu mudanya terbuang nggak bisa happy-happy itu pernah nggak? Kadang beberapa teman itu kan ada yang suka ngechat, "Nay, kabarnya gimana? Sibuk nggak?" Nah, jadi tuh suka. Tapi nah itu bukan tipe orang yang juga suka nolak kalau diajak nongkrong atau diajak having fun gitu.
Tapi kalau ada waktu, nah kalau misalnya nggak ada waktu ya emang nggak bisa dipaksa. Cuma bakal menyempatkan diri bagaimana bisa ngebagi waktu sama keluarga yang pertama, lalu sama teman-teman yang spesial, yang teman-temannya memang udah ngerti kita lah. Ya gitu. Teman terkhusus di hati juga ngerti lah ya. Ya wajib, Wajib lah. kalau dia nonton nanti gimana? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Dia ngerti. Oh, Lops kebon. Lops kebon. Coba deh bikinin aku pantun. Oke. Aku mau asah nih, gimana nih skill pantunnya? Sih. Aku boleh menggunakan dialek Melayu ya? Iya boleh lah. Baiklah. Oke. Terbang tinggi si rame-rame. Cakep. Nggak boleh ya? Hewa. Nggak boleh. Terbang tinggi si rame-rame. Oh, iya. Terbang tinggi di waktu petang. Kak Meiza diberi nama perempuan molek dari Tanjung Pinang. Oi. Bedelau. Bedelau. Terus? Kenapa tuh? Udah? Lah, nggak minta berapa pantun coba? Oh iya. Harus bayar ya? Enggak juga sih. Kalau pantun tuh biasanya ada berapa baris sih? Pantun itu hanya dua. ada 4 baris. 4 baris. Kan ada pantun 2. Ada pantun 2 baris namanya Carmina. Atau biasa kita sebut pantun kilat. Pantun jaditnya bener. 1, 2 kucing berlari gitu ya. Kamu kemana pergi? Kata dia. Tapi emang gitu ya nadanya ya kalau pantun. 1, 2 kucing berlari. Tak juga. Tak juga. Ini tiap daerah beda-beda cara pembacaannya. Di Kepri lain, di Malaysia lain, di Betawi lain. Oh iya, Betawi juga ada pantun ya. Ada. Ini tergantung daerahnya kalau untuk pembacaan pantun itu sendiri. Ada yang lebih 4 baris nggak? Apa ya benar? Talibun itu, pantun 6 baris Talibun. Ada kan? Ada. Tapi jarang. Pantun yang paling sering digunakan tuh Carmina dan yang pantun aja. Kalau Talibun itu jarang dipergunakan orang karena pun rumit membuatnya kan. Ada 6 baris. Gitu. Kalau dalam perlombaan biasanya dipakai pantun 4 baris ya? Ya. Tadi kita udah denger dia nyair. Nyanyi. Nyair, gurindam. Gurindam. Sorry. Terus mantun. Mm-mm. Pak Nastakannya mau dengar kamu nyanyi loh. Wah, Pak minta dibayar Pak. mau lagu apa nih? Wis, lagu apa nih, lagu apa? Lagu Melayu. Oh, lagu Melayu. Oke. Oh. Itu lagu bintang radio senior kamu. Poke itu. Oke. Iya. Apa artinya? Kayak mana lagunya? Pernah nggak dengar? Enggak. Oke, nggak tahu. Nanti dia suatu saat dia akan bawa. Oh iya. Oke, baiklah. Bakal Coba. menunggu hari itu tiba. Lagu kalau misalnya disuruh nyanyi, nah itu nggak akan pernah bosan nyanyi lagu ini tuh, lagu Melayu. Oke. Atau lagu yang Naya lagi suka-sukanya aja lagi. Iya, boleh. Judulnya itu Kenang Daku Dalam Doamu. Lagu ini ya, lagu SM Salim. Oh. Dia penyanyi lama tuh, penyanyi Melayu lama senior. Iya. Itu karyanya bagus-bagus semua tuh. Datuk SM Salim. Deket nih. Kenapa? Tahu kalau lagu Melayu tuh di hati tuh gimana ya? Kena ulu hati. Kalau kata orang kena ulu hati. Kena ulu hati, iya. Kalau dirayu cowok tuh pakai apa ya? Syair Melayu. Wah, bisa baper. Iya kan? Kalau cowok yang nyanyi, asal nggak sumbang satu. Melayu yang gimana ya? Kan sekarang kan lagu kan juga banyak Dimodifikasi. Ya. Coba langsung. Ini Melayu klasik sih. Izin ya Kak ya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh jauh di kau pergi, berpisah untuk selamanya. Tiada lagi senyum mesra dan gurau senda. Ingin ku turut bersama apa daya.
hidup bahagia. Jangan bimbang padaku yang berduka, tapi abang jangan lupa kenang daku dalam doamu. Itu yang ku pinta dari dulu sewaktu bertemu. Wah. Dia kayaknya aku deg-degan. Aku kayak gitu, kayak tersanjung gitu. Iya. Wadaw. Kalau kamu cowok, aku pasti Pasti apa? Pasti Salahnya sering ya. Jadi sering ini ikut perlombaan nggak? Kalau untuk alhamdulillah sering. nyanyi? Dari sekolah ya, menang terus lah ya. Pernah gagal kok. Pernah gagal. Kan kita taunya Neine ini banyak sekali prestasi, mulai tadi nyanyi, mantun, gurindam. Ada nggak titik terendahnya Neine ini? Capeknya, Tentu lah. dihujat, diomongin temen. Pasti Coba ada. deh ceritain. Boleh nih aku spill ya. Iya. Kalau untuk struggle, pasti semua orang tuh pasti ada titik jenuh, titik mereka ngerasa sepertinya usaha kita nggak pernah dihargai nih untuk menjadi yang terbaik di mata orang gitu kan. Apalagi aku di saat itu sedang zaman sekolah ya, sedang mengalami masa pubertas, aku pengennya diakui. Tapi kebetulan aku zaman sekolah itu juga, tapi ini bukan mencari simpati, aku bercerita seperti ini enggak. Memang cuma pengen berbagi aja, konteksnya memang pengen berbagi. Itu dulu tuh juga banyak haters di sekolah. Pastilah, kan startnya sekolah ya kan? Iya dong, pasti. Enggak juga. Karena Apalagi sama kakak kelas. enggak. Pasti. Enggak. Pasti itu. Enggak, beneran. Terus. Seriusan, aku sekali ini cerita emang nggak peres beneran. Emang banyak haters dari zaman SD, SMP, SMA. Nah itu tuh pertama alasan karena yang pernah aku dengar dari mulut mereka langsung karena aku kurang menarik secara visual. Maksudnya kan dulu kan aku masih nggak ngerti Siapa bilang? skincare. Banyak, nggak mungkin aku spill di sini. Nggak boleh. Sebut aja namanya. Tidak boleh bunda. Aku catat dia di kertas. Terus diapain dibakar? Terus. Karena satu alasan kurang menarik secara visual, kemudian aku juga nggak bisa matematika, sehingga dulu itu standar pinter itu, kalau kakak pernah merasakannya juga, standar pinter itu dinilai dari bagaimana kemampuan menghitung kita, kan? Benar. Nah aku tuh kurang di situ, kurang sekali di dunia hitung-hitungan, sehingga mereka yang membutuhkan jawaban kira-kira memang tidak sudi berteman dengan aku saat itu karena memang tidak menguasai ilmu ini. Kemudian karena aku sering nampil di luar waktu SD, pas SMP aku mulai mewakili sekolah. Kalau SD itu seringnya di luar. Nah karena aku ketahuan sering manggung di luar, sehingga mereka beranggapan bahwa Najwa seorang artis, kayak sosok jadi bintang. Karena mereka nggak bisa. Nggak tahu lah pikiran anak-anak itu kan. Iyalah. Aku juga punya haters. Ya orang sukses aja nggak mungkin gak punya haters. Enggak pers banget sih. Terus pada akhirnya dulu tuh sering nangis, Iya. merasa kayak apa aku nggak sepantas itu buat ditemenin. Nah cuma dulu itu karena mereka mengetahui potensiku lebih untuk cenderung di seni, mereka akhirnya hanya datang ke aku hanya untuk kalau bahasanya tuh kalau memanfaatkan terlalu kasar. Ya itulah, memanfaatkan. Nggak apa-apa. Ya gitulah ya. Kemampuan berkesenian untuk menambah nilai mereka juga. Oke. Tapi di aku tak masalah saat itu, aku tak merasa dibodoh-bodoh karena emang tulus ngebantu. Nah pas SMP mulai ngerasa patah hatinya karena waduh aku udah capek nih, kok nggak ada dihargain, terus pernah ditolak cowok juga, Gara-gara? kurang menarik. Enggak kok. Cute kan? Sekarang Cute banget. Mereka aja nggak bisa lihat pakai mata. Ya kan? Terus? tahu lah, padahal aku yang rambun ya. Terus kan aku kan ini kebetulan punya kendala di penglihatan yang
ya sangat mengganggu sebenarnya, mengganggu aktivitas dari zaman sekolah dan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah aku sudah berdamai dengan itu. Nah, ketika masa-masa itu pula aku sering-seringnya manggung, siapa sih yang nggak butuh support system? Nah, jadi saat itu pas SMP aku mencari temen, ibarat kata aku yang mencari teman, tapi nggak dapat. Yang benar-benar tulus itu hanya bisa dihitung jari, itu ada 3 orang. Hanya ada satu itu ada anak Cina, namanya Quincy Enriqueta, tulus banget. Yang kedua dari Rido Febrian, sampai sekarang masih temenan sama aku hampir 12 tahun. Kok 12 tahun, lama banget ya. Amin sih selama itu. Kemudian ada Anissa Naura Lutfia, dan sekarang sudah berkuliah di Malaysia. Aku lupa jurusan apa, tapi dia juga hebat. Nah, 3 orang ini yang selalu ada buat aku saat itu. Nah, jadi ketika aku sedang diterpa berbagai, dulu tuh macam-macam, difitnah juga pernah, dikira direbut kesempatan untuk nampil di salah satu panggung juga pernah, tidak dibayar di saat nampil juga pernah. Nah, di saat-saat seperti itu aku cuma ada keluargaku dan mereka. Dihujat di sosial media pernah? Pernah. Tapi kan dulu sosial media nggak terlalu tapi anak zaman kapan ya? Anak zaman kapan ya? Kita lahir 2000-an. 2000-an itu Okay. tidak ada yang tidak pegang handphone. Oke, terus jadi gimana perasaannya? Patah hati, luka, merasa tidak punya teman, tidak layak hidup saat SMP. Beranjak semakin dewasa ketika SMA sudah sudah mulai lebih merasa letihnya. Nah, saat itu pencar tuh sama teman-teman yang baik, sama orang tua juga lumayan jauh karena orang tua harus pulang-pulang Lingga dan Tanjung Pinang bolak-balik, dan aku lebih sering sama orang lain, sama ibu angkatku. Nah, jadi sangat sulit tantanganku mencari teman yang benar-benar tulus, dan itu menjadi hal yang paling menyebalkan sehingga membuat kepercayaan diri aku berkurang. Pasti. Dan kemudian juga banyak omongan miring tentang aku ketika aku SMA. Nazla begini, Nazla begitu. Pasti. Nah, hal itu juga sangat mempengaruhi mental juga, tapi tidak menyurutkan semangat aku untuk berkesenian dan berkarir di luar, apapun bentuk. Berarti nggak pernah ada terpintas banyak nih di hatersnya, banyak juga omongan jeleknya, patah semangat lah jadinya si Neni ini. Pernah ada ngerasa patah semangat terus Tentu. ya udahlah aku nggak mau lagi seperti ini, aku mau Untuk jadi berhenti tidak. enggak, tetap ya. Seluka-lukanya hatiku, tapi selagi aku hidup, aku nggak akan pernah berhenti untuk mengimprove apa yang ada di diri aku. Karena nggak selamanya kita bakal mendengar apapun yang orang lain katakan. Kemudian kalau menurutku juga, gini, pujian pun tak selamanya jadi sumber semangat yang baik gitu loh. Jadi ketika semakin kesini, ketika aku udah merasa jenuh, lelah, dan kemudian aku mendapat omongan miring, omongan buruk, atau bahkan pujian, aku tak serta-merta menyerapnya untuk diri aku, tapi aku evaluasi lagi, setelah dipuji aku akan menjadi apa, dan setelah dikritik aku akan menjadi apa. Luar Jadi biasa. nggak akan pernah berhenti. Luar biasa banget. Selain berprestasi juga punya mindset yang positif ya. Terharu sih, Harus sih. harus ya. Untuk diri kita juga ya nggak? Tantangan zaman yang harus kita sesuaikan sekarang. Benar. Bukan mereka yang harus menyesuaikan, kita yang harus Kita yang menyesuaikan. menyesuaikan Ya. sama zaman. Oke. Kalau zamannya menuntut kita untuk seperti ini, kita harus ikutin, tapi jangan menyimpang. Iya, iya benar. Apalagi hidup di ruang lingkup seni. Seni itu kan universal. Seni itu terlalu luas. Nggak bisa kita jadi patokan kalau seni itu hanya berbentuk keindahan saja, atau mungkin hanya hal-hal yang abstrak saja, nggak bisa. Se-universal itu sebuah kesenian, sehingga akhirnya mempengaruhi mindset ke kehidupan. Kita bakal jadi apa? Kita bakal kemana? Dan itu harus disadari di sini. Wow, luar biasa sih Neni ini. Dia masih 19 tahun tapi pikirannya udah ini sekali, udah dewasa sekali gitu. Berarti pikiran benar, dewasa itu tidak di Bandrol dengan ya umur. dipatok oleh umur. Bener. Bisa jadi mungkin kalau aku jadi Nainai sih pas waktu itu nggak akan bisa sekuat Nainai. Pasti lebih banyak mencerna perkataan jelek, hujatan hater. Aku juga sering kok Kak, bahkan sampai sekarang kalau misalnya aku nggak menyadari dengan ini, juga sering kok menyerap Terpengaruh. sering ke-trigger sama omongan-omongan jelek itu. Tapi ada doa ibu sama ayahku di situ, Luar biasa. ada doa kedua orang tua aku, jadi harus kuat. Harus kuat. Karena mereka doanya juga udah setulus itu sama Tuhan. Jelas itu nggak ada batas ya kalau doa orang tua.
Jadi nggak boleh mengecewakan impian orang tua. Yes. Yang terakhir mungkin nih para kami ya. Para kami. mau tahu dong cerita tentang Mak Yong. Oh, boleh. Nah, kalau Mak Yong ini kan kesenian Melayu yang biasanya itu jarang sekali ya kita temuin ininya pemerannya itu anak muda. Ya nggak? Bener nggak? Bener. Bener kan? Bener. Sih sekarang tuh lebih ke yang tua-tua karena kan yang mohon maaf ya kan Mak Yong kan tradisional nih. Tradisional. Iya kan pasti untuk Iya. anak zaman sekarang tuh pasti ngapain gitu. Aku mending kalau misalnya suka suka di bidang seniman pasti yang lebih modern gitu. Nah coba nih bagikan pengalaman gimana sih, pernah nggak dapat cemoohan juga, terus susah nggak jadi pelakon di Mak Yong gitu. Oke. Terus apa bedanya sama drama-drama? Mak Yong tuh drama ya? Teater tuh drama itu naskahnya. Oh, Teater itu apa sih namanya, bidangnya? bidangnya. Ya. Jadi tuh mungkin kita balik lagi sama yang aku katakan tadi, kita yang harus menyesuaikan sama zaman, menyesuaikan sama tantangan. Nah, Mak Yong ini adalah seni tradisi yang tergolong tradisional. Mungkin bisa jadi menimbulkan stigma bahwa teater Mak Yong itu kan hanya teater kuno. Untuk apa diteruskan? Mungkin barangkali kita nggak pernah Betul. tahu apa isi pikiran orang kan. Tapi sebagai penggiat seni juga, Nay merasa tantanganku di sini berarti. Kalau banyak orang yang mempunyai pikiran bahwasanya seni tradisi seperti Mak Yong atau mungkin memperkenalkan Gurindam 12 merupakan hal yang tidak begitu penting, jangan sampai aku mengiyakan kalimat itu di otakku sendiri. Tantanganku di situ. Jadi mungkin ya di Mak Yong ini aku akan lebih menekankannya gini, membuat beberapa pertunjukan bersama tim-timku di Yayasan Konservatori Seni, yayasan yang dibangun langsung oleh kedua orang tuaku juga, untuk memperkenalkan Mak Yong. Nah, jadi itu salah satu bentuk usaha kami juga. Cuma tantangannya tuh di memperkenalkannya gimana supaya orang-orang tahu kalau misalnya Mak Yong ini ada di Kepulauan Riau. Iya, karena nggak banyak yang tahu kan. Entah itu membuat konten kah, atau mungkin kita. Nah, satu hal mungkin yang kakak juga menyadari kalau banyak orang yang suka sensasi. Iya, benar. Tapi bagaimana kita menciptakan sensasi tanpa mengubah kaidah Mak Yongnya. Nah, gitu. Jadi di dalam Mak Yong itu kita itu kan ada jalan ceritanya tuh. Kita sisipkan isu-isu yang terkini, entah seperti anggaplah saat ini tentang perselingkuhan yang lagi marak-maraknya. Itu boleh diselipkan ke dalam cipta Mak Yong tanpa mengubah naskah asli, hanya menambahkan sensasinya saja. Jadi sehingga menarik perhatian audiens bahwasanya sekuno-kunonya sebuah tradisi bisa dimodernisasikan dengan adanya isu gitu. Ada isu yang bisa diselipkan di dalam naskah. Tapi aku termasuk anak muda sih, Ile. Udah tua sih sebenarnya. Belum tua, masih 20. 20? Enggak. Percaya dia 20. Enggak, kan maksudnya termasuk ya inilah menengah lah. Cuman aku masih sampai sekarang aku nggak ngerti Mak Yong tuh seperti apa. Itu drama, teater atau gimana ya? Teater tradisional yang sudah melingkup nari, nyanyi, lakon, dan musik. Kayak drama musikal gitu ya? Bisa dibilang. Oh, tapi untuk Melayunya. Sebenarnya Mak Yong itu tradisi dari Thailand. Dari Patani Thailand, disiarkan ke daerah. Dia tuh persebarannya kalau menurut cerita yang dituturkan oleh kedua orang tua aku, Mak Yong itu awalnya dari Thailand, kemudian disiarkan ke Malaysia. Aku lupa di daerah mana, Kelantan atau mana aku lupa. Kemudian baru ke Kepri. Iya. Nah, baru persebarannya ke Indonesia, ke Riau. Kan ke Bintan dulu nih di Indonesianya, di Bintan dulu baru ke Riau. Baru ke mana-mana aku nggak tahu persebarannya, tapi yang jelas di Kepri yang masih sangat menggelora Mak Yongnya. Ini sama kayak opera gitu ya? Kayak kalau misalnya Cina gitu opera gitu ya? Kalau di Cina kayak opera Cina mungkin. Iya, sama seperti itu ya konsepnya. 11-12 lah. Soalnya nanti ada dialognya, kemudian ada nyanyinya, Ada tarinya gitu. Oh gitu. Tapi perbedaannya kalau opera, drama-drama itu tidak, mereka kan mengganti set. Seperti misal latar belakangnya hutan rimba, mereka kan mengganti setnya ada pohon-pohon gitu kan. Kalau main tidak, hanya mengandalkan imajinasi dari pemain. Anggap misal aku kan jadi Cek Wang. Nah, Cek Wang itu adalah peran utama
yaitu raja yang ada di dalam cerita tersebut, Cek Wang namanya. Oh, berarti berperan sebagai raja. Iya. Oh, berarti ini didandanin like-nya raja lah ya, pakai kumis atau tidak. enggak? Jadi Hanya ini saja, jadi di Mak Yong itu dulu pemeran Cek Wang itu laki-laki, tapi berdasarkan cerita yang turun-temurun yang beredar, pemeran laki-laki aslinya itu hilang, sehingga ketika ada pertunjukan pas lagi marak-maraknya di kerajaan di Thailand itu tak menemukan pemeran laki-lakinya, akhirnya sukma dari pemain laki-laki ini diambil ke tubuh perempuan. Nah, jadi Mak Yong sekarang dikenal sebagai pemeran rajanya itu dimainkan oleh perempuan. oh gitu. Gitu. Adegan yang tersulit nih biasanya diperankan sama si Nei ini itu apa sih? Ya, maksudnya kan tadi berlakon sebagai laki-laki, ya kan? Iya. Kemudian ada nggak tantangan lain nih untuk berlakon di Mak Yong? Tantangan kalau untuk peranku sendiri sebagai Cek Wang, alhamdulillah aku 10 tahun sudah menjadi Cek Wang, dan memang ini sulitnya mencari pengganti, karena untuk menjadi Cek Wang ini yang dikuasai itu bukan hanya bagaimana cara Cek Wang itu berbicara, tapi bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang raja yang memerintah di sebuah negeri, kemudian yang mana dia harus adil kepada istrinya, dia harus adil kepada rakyatnya, rasanya yang dibawa. Itu yang jadi hal yang paling sulit kira-kira. Pembawaan rasa sebagai Berarti laki-laki. feel-nya. Apa sih yang dipikirkan laki-laki sehingga Oke. dia bisa berlaku seperti ini? Jadi seakan-akan Mak Yong ini juga sebagai bentuk kesetaraan gender. Perempuan juga bisa berpikir sebagai laki-laki, laki-laki Oke. bisa berpikir sebagai perempuan. Nah, Begitu. sulitnya di situ. Ternyata laki-laki bisa begini ya. Ternyata perempuan juga bisa berpikir seperti ini ya gitu. Begitu. Hebat ya. Rumit ya, Rumit. kompleks ya. Berarti kalau dulu mungkin, kalau sekarang kan sinetron, drama ya. Kalau dulu tuh mungkin Mak Yongnya gitu, karakternya. Tuh, luar biasa Jadi sih. di luar Kepri ada lagi Mak Yong itu. Ada dong. Kan Asli di mana? Mak Yong itu kan memang asalnya dari Thailand sebenarnya. Di Patani, Thailand. Kemudian baru disiarkan ke Malaysia, baru ke Indonesia, di Bintan khususnya. Kalau untuk yang wilayah, maksudnya kan Melayu kan ya udah di Kepri. Melayu. Kalau di Jawa itu kan Jawa itu ada nggak? Setahu nggak ada. Nggak ada. Saudara Berarti yang untuk sampai Melayu ke aja. sana. Berarti untuk Mak Yong ini untuk Melayu aja gitu ya. Setahu ya, untuk Melayu aja. Kalau Jawa itu kan seperti wayang. Pewayangan mereka. Oke, berarti sebenarnya mungkin konsepnya sama tapi sebutannya Pengemasannya beda. Pengemasannya beda. Oke, luar biasa sih si Nei ini. Hey, kayaknya menyebutnya Nei. Gimana? Nei. Oh ya, beda ya. Kalau penari itu pasti gemulai banget gitu. Oke deh, mungkin satu ini deh, satu kata terakhir untuk Aku mau ini. meninggal. Oh, jangan Meninggalkan studio Oh ini. iya benar. Di Duduk Bersembang podcast kita kali ini. Apa? Untuk mungkin Pesan dan kesan kah? Atau apa? apa ya? Apa ya kira-kira? Ke depan deh. Nah, ini ke depannya gimana nih? Masih banyak yang bakal mau aku lakukan di hari kemudian. Hanya saja mungkin aku nggak akan memaksakan diri. Itu aja, memposisikan berkesenianlah berpada-pada gitu kalau kataku. Itu aja sih kalau untuk aku pribadi. Kalau untuk publik lain. Kalau untuk publik apa nih? Kalau untuk publik apa ya kira-kira? Aku juga belum terlalu baik untuk memberikan pesan untuk manusia lain. Ya kan maksudnya udah kemana-mana gitu. Berarti ada setingkat lebih dibanding teman-teman yang lain yang belum gitu. Aku tidak akan pernah merasa lebih baik dari siapapun sih. Tapi yang jelas apapun yang terjadi di kehidupan kita masing-masing, hajar aja. Hajar aja. Terus tetap terusin seni tradisi juga. Terima kasih nih untuk Nene yang sudah bersembang-sembang bersama kasih kita juga. di podcast TVRI Kepri perdana ini. Sarang he, gimana sih? Pops kebon. Sarang ngabah sarang yo. Jadi untuk nih teman-teman pemirsa yang ada di rumah, terus saksikan podcast kami di Duduk Bersembang TVRI Kepri. Wajib stay tune terus. Gimana sih? Wajib. Wajib. Wajib.